Friends, apa kabar? Seperti biasa hari ini saya akan membahas tentang fenomena-fenomena menarik yang terjadi di masyarakat Indonesia maupun di dunia. Dan tentunya sekaligus bisa menghibur dan juga mengedukasi kalian semua. Hanya di Mary Daily semua bisa terjadi. Oke, pernah nggak sih membayangkan gimana rasanya jika kamu harus terpisah dari keluarga dan dari orang-orang terdekat dalam waktu yang sangat lama? Nggak tahu di mana keberadaannya, nggak tahu harus mencari kemana. Lamanya ini bukan dalam hitungan jam atau hari atau minggu ya, tapi bertahun-tahun. Ya, hidup ini memang penuh dengan kejutan dan begitu banyak kejadian tentang terpisahnya dua ikatan cinta dalam keluarga. Baik itu ibu dengan anaknya, atau anak dengan ayahnya, maupun sebaliknya. Atau mungkin pasangan atau calon pasangan, ya bahkan ini pun juga pasti bisa dirasakan oleh semua orang ya, bukan hanya keluarga, bahkan mungkin teman dan sahabat pun juga itu seringkali terjadi. Ya, hal-hal tersebut pasti membuat siapapun yang mendengarnya turut merasakan kesepian, turut merasakan kesedihan dari kesendirian. Mungkin juga karena itu kenapa setiap pertemuan itu menjadi sebuah momen yang paling mengharukan bagi setiap orang yang sudah terpisah sekian lama. Nah, jadi hari ini dari tim Mary Daily juga sudah mengumpulkan beberapa kisah tentang pertemuan yang sangat mengharukan. Penasaran? Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa juga untuk subscribe. Yes, subscribe channel YouTube Mary Riana dan juga klik tombol loncengnya supaya kamu bisa terus mendapatkan update dari konten-konten terbaru dari channel Mary Riana. Oke? Oke, yang pertama. Pertemuan keluarga Korea setelah 65 tahun terpisah. Tanggal 20 Agustus 2018 mungkin menjadi hari yang sangat bersejarah bagi Korea Utara dan Korea Selatan. Kenapa? Karena setelah puluhan tahun, para lansia dari 89 keluarga terpilih yang tinggal di Korea Utara dan Selatan itu akhirnya bisa kembali saling menyapa. Setelah pisah puluhan tahun. Nah, untuk kalian yang belum tahu nih, kenapa sih mereka bisa pisah puluhan tahun? Nah, karena ini terjadi di saat tahun 1950-an ya. Jadi pada saat itu ada jutaan orang yang mengungsi saat perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, jadi karena konflik itu sendiri berakhir dengan gencatan senjata, bukan dengan perjanjian damai. Jadi secara teknis kedua Korea masih tetap berperang, tapi karena mereka juga ngungsi dan itu saling dibatasin, jadi mereka nggak bisa saling berhubungan. Jangankan berhubungan, mengunjungi juga nggak bisa. Jangankan mengunjungi, lewat tulis surat aja atau telepon aja tuh nggak boleh. Bener-bener nggak bisa berkomunikasi sama sekali. Nah, jadi ini pertemuan yang luar biasa dan akhirnya setelah 6 dekade, berarti 60 tahun akhirnya mereka bertemu. Kita lihat dulu seperti apa pertemuannya. Wow. Jadi udah pada tua semua ya, bisa dilihat. Udah pada lansia. Dan ada 89 keluarga, dan 89 keluarga ini sebenarnya dipilih secara random. Jadi tuh mereka harus daftar dulu dan pakai sistem lotre. Dan akhirnya ya udah terpilihlah dari ribuan keluarga. Ini 89 orang yang terpilih dan akhirnya mereka bertemu. Jadi bayangin udah terpisah 60 tahun, cara untuk bisa mengenalinya ya hanya lewat gambar dan foto. Dan akhirnya mereka selalu membawa fotonya mereka. Nah, ini yang lagi ada di layar, ini sebenarnya kakak adik. Jadi mereka ini terpisah ketika yang cewek ini usia 2 tahun dan kakaknya usia 4 tahun. Jadi bayangin masih kecil-kecil, masih lagi main-main, tiba-tiba harus terpisah dan sekarang ketemu lagi dua-duanya udah lansia. Tapi walaupun sudah lama nggak bertemu, lihat dong betapa mengharukannya dan kangennya. Ini kakak adik sebenarnya juga. Ya, walaupun nggak terlalu terlihat yang mana yang kakak, yang mana adik, karena sebenarnya dua-duanya sama-sama rambut putih. Karena sudah menua ya. Wow. Yang ini sebenarnya ibu dan anak
Jadi ibunya itu melahirkan dia ketika dia usianya 20 tahunan. Tapi lihat sekarang nggak ada bedanya antara ibu dan anak karena waktunya mereka berpisah tuh 65 tahun. Jadi ketika sekarang usianya udah sama-sama di lansia, udah nggak kelihatan lagi nih seperti anaknya. Tapi ya bagaimanapun juga cinta ibu terhadap anaknya ya. Makanya ini ketika dipeluk pun juga nggak bisa lepas dari dekapan pelukannya. Ya mengharukan banget ya. Dan bayangkan ini adalah 89 yang beruntung. Dan menurut informasi sebenarnya masih ada puluhan ribu orang yang sampai sekarang tuh juga masih menunggu untuk bisa bertemu. Dan setiap tahunnya ada sekitar 3.000 orang yang meninggal tanpa belum pernah dapat kesempatan untuk bisa bertemu. Jadi bayangkan ya, udah meninggal duluan sebelum punya kesempatan bertemu dengan orang yang dicinta gitu. Nah jadi ini mengingatkan buat kita semua sih, ketika kita sekarang masih bisa, ketika kita masih punya kesempatan, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena mungkin kita nggak bisa memperpanjang usia orang tua kita nggak bisa menambah usia orang-orang yang kita cintai, tapi kita bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Kita bisa memperbanyak memori-memori, kenangan-kenangan bersama dengan mereka selama kita masih bisa, selama mereka masih ada. Dan nggak perlu pakai lotre, bisa langsung ada sebenarnya. Oke, jadi luar biasa. Yang berikutnya, 16 tahun terpisah, seorang anak bertemu dengan ibunya karena sosial media. Oke, nah yang berikutnya ini berasal dari Indonesia, kalau tadi dari Korea, ini dari Indonesia. Dan kalau yang sebelumnya ini 6 dekade, berarti 65 tahun berpisah, ini 16 tahun terpisah. Iya, jadi ada anak yang sudah terpisah selama 16 tahun dari ibunya. Anak ini bernama Ian, dan setelah berpisah 16 tahun, akhirnya dia bisa berhasil ketemu dengan ibu yang melahirkannya dia berkat sosial media. Yes, jadi hal itu dia bagikan juga dalam unggahan video di akun TikTok miliknya dia dengan menggunakan nama @KingdomCreatorSquad. Dan peristiwa ini berawal dari Ian yang awalnya merasa rindu banget dengan sosok seorang ibu. Jadi dia udah berpisah selama 16 tahun dan akhirnya dia berinisiatif untuk mencari ibunya. Nah setelah berpisah dengan sang ibu dari sejak usia 4 tahun, saat itu orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Nah cuma pada saat itu kan usianya masih 4 tahun, ibunya pisah, akhirnya Ian bersama dengan ayahnya, tinggal bersama. Nah cuma sayangnya Ian ini nggak diizinkan untuk bertemu dengan ibunya sama sekali gitu. Nah lalu ya ketika dia sudah beranjak dewasa lah, ya mungkin berarti kalau 16 tahun, usia 4 tahun berarti 20 tahunan ya. Ketika dia menginjak usia 20 tahun, udah lebih mandiri, barulah dia memutuskan untuk mencari sang ibu lewat sosial media Info Depok. Nah dan ternyata Ibu Atia ya, yang merupakan adik dari ibunya melihat hal tersebut di sosial media. Nah kemudian dia menghubungi Ian untuk memberikan informasi mengenai ibu Ian tersebut. Termasuk juga membagikan alamat rumahnya. Nah ketika udah mendapatkan lokasi keberadaan, tentu saja sebagai seorang anak yang penasaran pasti langsung mencoba mencari dan datang ke alamatnya ya. Kayak lagu ya. Di mana, kemana, cari alamat, oke? Tapi alamatnya bukan alamat palsu, ini alamat beneran, oke? Dan setelah bertanya ke sana kemari, ini beneran kayak lagu. Setelah bertanya ke sana kemari, Depok lagi. Wah sama, ini kayak terinspirasi dari lagu ini bukan? Enggak ya, kebetulan aja ya, oke. Emang kebetulan, oke? Jadi setelah bertanya ke sana kemari, kepada warga, akhirnya Ian pun berhasil menemukan sang ibu. Oke, kita lihat dulu video berikut ini. Tahu alamat ini nggak? Oh iya. Dari sini ke bawah nih, nanti belok kiri. Nah itu rumahnya. Ini tetangganya berarti tadi ya. Gimana katanya? Di pinggir kali nyanyi kali ya? Iya. Ada orang duduk. Tanya dulu. Mana ya? Saya. Kamu siapa ini? Ini Yana. Yang mana ya? Yang anak mama. Emang bapaknya siapa namanya? Bapaknya Juenda. Juenda.
Wow, the power of social media. Ini berarti ini contoh netizen yang baik dan benar ya, membantu untuk mempertemukan seorang anak bertemu dengan ibunya ya, the power of netizen. Jadi luar biasa banget ya, dan pasti setelah 16 tahun berpisah dan akhirnya bertemu, saya yakin pasti perasaannya sangat campur aduk, bersyukur karena bisa dipertemukan lagi, dan pasti ibunya juga senang banget nih, pasti akan ada begitu banyak hal yang bisa diceritakan, dan ya puji Tuhan akhirnya mereka bisa kembali bersama. Ya, nah jadi ketika saya melihat video ini dan juga mendengarkan ceritanya dan mengikuti kisahnya, bagi saya yang terlintas itu cuma satu sih, jangan pernah hilang harapan. Pokoknya selama kita masih punya harapan, kita masih berusaha, itu pasti akan ada jalan, pasti akan ada orang-orang yang membantu kita, dan ketika itu udah saatnya ya pasti kita akan kembali dipertemukan dan kita akan bisa mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Jadi ya apapun yang terjadi, berapapun tahun yang mungkin sudah terlewati, tetap jangan hilang harapan. Percaya, pasti akan ada waktunya. Oke, good. Yang berikutnya, 6 tahun terpisah, tak disangka mantan sepasang kekasih bertemu dalam kondisi ini. Oke, jadi kisah ini dialami oleh seorang driver ojek online yang berbagi cerita di akun Instagram @dramaojol.id. Nah, pernah dipersatukan dalam sebuah hubungan, namun akhirnya dipisahkan dan sama sekali nggak pernah bertemu. Pasti banyak yang pernah ngalamin ya. Tapi setelah 6 tahun berpisah, tanpa sengaja keduanya bertemu dan tidak saling mengenali satu sama lainnya. Nah, ketika bertemu dengan penumpangnya pun dia nggak langsung mengenali siapa perempuan tersebut. Baru setelah terjadi percakapan di atas motor, driver ojol itulah sadar bahwa penumpangnya itu adalah mantan kekasihnya. Yeah. Nah, itu terjadi kenapa? Karena si mantannya itu nggak memesan menggunakan akunnya sendiri, jadi ada orang lain yang mesenin. Oke? Nah, jadi berikut adalah curhatan panjangnya. Kejadian sore 30 menit sebelum maghrib, lagi arah jalan pulang sambil nyalain aplikasi. Siapa tahu nyangkut orderan, lumayan jam super sibuk. Hehehe. Nggak lama nyangkut dah tuh orderan. Oke. CS nyuruh tunggu dekat SD pas turunan dah tuh. Nunggu sekitaran 3 menit, nggak lama datang cewek, pakai hijab, rok panjang, pakai kacamata, plus bawa helm sendiri. Wih, detail ya. Tapi gue nggak terlalu ngeh siapa tuh cewek, karena kalau ngeliatin detail disangka pengenan lagi. Oke, ya ini emang sopan berarti ya, nggak dipelototin, nggak di terawangin. Oke, ini gua, ini CS. Oke. CS tuh customer service ya? Oh, customer. Oke. Mbak, titik-titik ya, stasiun Klender ya Mbak? Ini pasti Klender nih, anak Jaktim soalnya. Oke. Iya Mas, mau lewat mana Mbak? Lewat mana ya Mas? Jam segini macet nggak ya Mas? Macet semua Mbak, jalanan jam segini mah. Ya udah lewat kawasan aja deh Mas. Tapi saya kurang tahu ya Mbak jalannya, bisa diarahin kan? Iya bisa. Ini malah customernya yang ngarahin jawab jalanan ya. Oke, sekitaran 5 menit pas baru masuk kawasan. Mbak mau ke stasiun Klender kok bawa helm sendiri? Iya Mas, mau ketemu temen dulu. Tapi maaf ya Mas, Mas namanya siapa? Aduh mama sayangi, Mbak yang order kok nggak tahu nama saya. Itu kakak saya Mas yang order. Oh gitu, nama saya Y titik-titik Mbak. Kita tebak ya. Yudi, Yogi, ya kan? Ya kira-kira gitu lah ya. Hah, yang bener? Jangan-jangan, hahaha. Jangan-jangan kenapa Mbak? Nggak apa-apa Mas. Salah, nggak Mas, nggak apa-apa kok. Tapi kalau boleh tahu, Masnya tinggal di mana ya? Lulusan sekolah di mana? Tahun berapa? Terus kayak pertanyaan interview. Bener juga nih komentar si Masnya. Detail banget Mbak. Kayak nanya kayak interview di PT yang Bonafit. Hahaha. Saya tinggal di P.J. Pondok Jambu. Pejaten, apalah.
Ya pokoknya dari situ pasti, oke? Lulusan MAN titik-titik tahun 2012 lah, nggak mungkin 2022 atau nggak mungkin 2002 ya sekitar situ lah ya. Lulusan MAN apa nggak tahu nih, oke? Ya ampun, kenapa Mbak? Aku minta maaf ya, Yudi, soal yang dulu. Anggap aja Yudi ya. Langsung mikir keras, kayak batu kali. Tunggu. Kamu tadi turun dari gang SD kan? Iya. Rumah kamu depan SD tingkat bukan? Ada warungnya di depan. Udah Yudi, udah stop. Iya itu aku. Iya, aku minta maaf ya. Ini kok kayak drama sinetron? Ini beneran gak sih? Beneran. Tapi kok ngobrol intens gitu? Ini ceritanya belum. Ceritanya ini lagi masih boncengan nih berarti gitu kan. Wah luar biasa ya. Oke. Dalam kurung langsung putar spion kiri. Nah, langsung muter spion kiri. Set. Madepin ke atas dikit. Set. Hah, nggak salah nih. Langsung turunin spionnya lagi. Set. Kenapa diturunin? Biar nggak nabrak ya. Oke. Oh jadi dia ngeliat nih, ngintip. Oke. Iya ini aku, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, gak kerasa ya udah 6 tahun malah ditemuinnya begini. Iya, dalam kurung langsung diem dah, diem juga. Udah diem-dieman. Ini kayak film loh. Oke, dalam kurung nggak lama sampai deket stasiun, tepatnya pas banget lampu merah dan berhentinya paling depan lagi. Aku turun di sini aja ya. Lah, stasiunnya kan di depan itu dikit lagi. Nggak apa-apa, kebetulan cewek. Kebetulan temenku cewek udah nunggu di situ tuh. Nunjuk samping lampu merah deket warkop. Ya udah, hati-hati. Nyodorin duit. Nggak usah, pegang aja. Nggak apa-apa, pegang. Udah kamu pegang aja buat jajan. Ini apa sih? Ini beneran nih. Coba. Bentar ya. Jadi aku turun sini aja ya. Loh, ya udah. Oh ya udah ya, hati-hati. Nih, nggak usah, pegang aja. Nggak apa-apa, pegang. Udah kamu pegang aja kan buat jajan. Pegang, aku marah nih. Iya. Diambil berarti. Oh oke. Belakang gua pada ngeliatin dah. Udah selesai. Oke, gue emang kalau abis ngit gitu ya, suka lihat-lihat uploadan drama ojol.id. Malah gue sendiri yang kena. Beneran dan nih drama banget tanpa sutradara. Hahaha. Antara sedih sama seneng. #mantan. Wah. Ini luar biasa. Mas Yudi ya. Saran saya Mas, jadi penulis skenario berbakat, penulis film. Luar biasa, karena detail banget gitu. Jadi saya aja yang bacain ini jadi sambil membayangkan gitu kan, sangat detail dan pokoknya top banget lah. Ini Mas nih punya bakat nulis ya, harus dikembangkan Mas. Jadi jangan cuma ojol aja dikembangkan, saya jamin pasti bakalan banyak banyak pintu yang terbuka. Amin. Oke, ya. Jadi ya luar biasa ya. Itulah beberapa kisah pertemuan yang mengharukan, yang sudah membuat saya sangat terharu, juga membuat saya sangat terhibur ya. Tapi sekali lagi ini membuktikan kadang kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau kita berbicara tentang waktu itu kan bahasa Yunaninya ada dua ya, ada yang kronos sama ada yang kairos. Kalau kronos itu kan kronologi ya, jadi tahun berapa, menit berapa, hari ini, besok, lusa, tahun depan, minggu depan gitu. Tapi ada juga yang sifatnya kairos. Kairos itu adalah momen gitu. Dan sedangkan kairos itu momen itu bisa terjadi kapanpun aja. Jadi waktunya sang pencipta untuk bisa mempertemukan dan terjadi momen itu bisa kapan aja, di mana saja gitu. Jadi ya semoga video kali ini dan mendengar cerita-cerita orang-orang yang sudah dipertemukan kembali setelah sekian lama berpisah menjadi inspirasi dan semangat bagi kita. Pertama, berarti menghargai siapapun juga yang masih berada di samping kita.
Karena ketika mereka hilang biasanya kita baru menyadari hal itu. Tapi yang kedua, walaupun mungkin kita pernah kehilangan atau mungkin pernah pisah dari orang-orang yang kita cinta dan belum dipertemukan, percaya doa yang kita panjatkan itu pasti akan didengarkan oleh mereka dimanapun mereka berada. Dan pada waktunya suatu saat nanti kita akan dipertemukan dengan caranya. Oke, jadi semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat. Ada nggak sih dari kamu yang pengen bertemu siapa gitu karena udah lama banget nggak bertemu dengan orang itu? Atau mungkin kamu kangen banget mau ketemu dengan siapa? Siapa tahu aja nih kalau kamu tulis di kolom komen, siapa tahu aja ada orang yang lihat komen kamu dan kalian bisa bertemu. Jadi ceritain dan tulis di kolom komentar ini, ya karena kalau nggak dicoba ya nggak akan ada kesempatan kan. Oke, jadi sekali lagi thank you. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk di like, di subscribe dan juga di share video-video yang kamu tonton hari ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kamu bisa terus mendapatkan video-video konten-konten terbaru dari Mary Riana. Oke, jadi sampai ketemu di video berikutnya. Di Mary Daily, semua bisa terjadi. Oke. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.